warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi dengan saya Ibu Siti Syarah. Di sini kita akan belajar matematika dengan materi pengurangan dan penjumlahan bentuk aljabar. Nah, kompetensi dasarnya itu yang pertama 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, khususnya pada penjumlahan dan pengurangan. 3.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar, khususnya pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Selanjutnya yaitu langsung saja ke pengertian bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah kombinasi huruf dan angka. Bentuk-bentuk yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan disebut suku, huruf pada bentuk aljabar disebut variabel, angka yang menempel dengan variabel disebut koefisien, sedangkan angka yang tidak memiliki variabel disebut konstanta. Suku yang memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama disebut suku-suku sejenis. Nah, setelah kita mengetahui pengertian bentuk aljabar, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini contohnya itu ada 2y dikurangi 3 dikurangi 4x ditambah y. Nah, tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku sejenisnya. Yang pertama, kita tentukan variabelnya. Di sini kan kita sudah diketahui ya, bahwa variabel itu adalah huruf pada bentuk aljabar. Di sini hurufnya itu ada x dan y, berarti variabelnya itu x dan y. Selanjutnya ada koefisien. Di sini disebutkan bahwa koefisien itu adalah angka yang menempel pada variabel. Di sini angka yang menempel pada variabel itu ada 2, min 4, dan 1. Selanjutnya, konstanta. Di sini disebutkan bahwa konstanta itu adalah angka yang tidak memiliki variabel. Di sini, angka yang tidak memiliki variabel atau angka yang tidak menempel dengan huruf yaitu ada min 3 saja. Ada 3 saja, berarti konstantanya itu ada 3. Ini maaf ya, seharusnya min 3. Jadi konstantanya itu min 3. Selanjutnya, suku sejenis. Suku sejenis itu suku yang memiliki variabel yang sama dengan pangkat yang sama. Di sini yang memiliki variabel yang sama dan pangkat yang sama itu ada 2y dan y. Nah, setelah kita tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku sejenisnya, langsung saja kita ke penjumlahan bentuk aljabar. Nah, apa itu pengertian penjumlahan bentuk aljabar? Penjumlahan adalah suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar, adalah suku-suku sejenis. Penjumlahan bentuk ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan koefisien dengan koefisien, maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa mengubah variabel. Langsung saja kita ke contohnya. Untuk contoh soal nomor 1, di sini ada 2x ditambah 2y ditambah 3 ditambah 2x ditambah 3y ditambah 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita jumlahkan suku yang sejenis. Di sini kan pengertiannya suku-suku yang dapat dijumlahkan dalam bentuk aljabar adalah suku-suku sejenis. Penjumlahan bentuk ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan koefisien dengan koefisien maupun konstanta pada suku yang sejenis tanpa mengubah variabel. Nah, di sini kita jumlahkan yang sukunya sejenis. Di sini ada 2x ditambah 2x, berarti hasilnya ada 4x. Selanjutnya ada 2y ditambah 3y. Hasilnya 5y dan 3 ditambah 2 hasilnya 5. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 ini itu ada 4x ditambah 5y ditambah 5. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Yang ini juga sama. Soalnya ada 3x ditambah 2y ditambah 2 ditambah 2x ditambah 2y ditambah 1.
Nah, kita jumlahkan yang sukunya sejenis. Di sini yang sukunya sejenis itu 3x ditambah 2x, hasilnya 5x, 2y ditambah 2y, hasilnya 4y, 2 ditambah 1, hasilnya 3. Selanjutnya, kita selain menggunakan cara manual tadi, bisa juga menggunakan papan bentuk aljabar. Nah, cara penggunaannya, misalkan kita langsung saja ke soalnya. Misalkan 2x ditambah 2y ditambah 3, ditambah 2x ditambah 3y ditambah 2. Nih, 2x. Langsung saja ini yang warnanya sama, ini X, pindahkan ke kantong yang warnanya sama, yang ini, yang X. Tadi kan 2X, berarti di sini 2, ditambah 2Y, yang Y-nya juga sama, di sini Y, ke kantong yang Y ini, yang warna biru, warnanya sama, 2, ditambah C-nya berapa? C-nya itu 3. Di sini 3. Ditambah 2x ditambah 3y ditambah 2. 2x di sini ke kantong yang kedua. 2x ditambah 3y pindahkan seperti ini, ditambah 2. Sini ya. Ini seharusnya kantong ini, cuman karena di sini susah, jadi kepinggirkan saja ya. Oke, selanjutnya langsung saja kita jumlahkan. Untuk menjumlahkannya tinggal turunkan saja. Yang pertama ke kantong yang terakhir ini. Semuanya ya, yang atas sama yang bawah. Kita turunkan, masukkan ke kantong yang bawah, paling bawah, yang ini juga sama. Kantong yang pertama dimasukkan semuanya sama kantong yang kedua ke kantong yang paling bawah. Selanjutnya yang ini juga sama ya. Ini seharusnya ke kantong, cuman karena ini susah, jadi kepinggirkan saja ya. Nah, setelah ini langsung saja kita jumlahkan. Jadi di sini x-nya itu ada 4x, ditambah y-nya itu ada 5y, ditambah c-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi 4x ditambah 5y ditambah 5. Nah, hasilnya sama ya. Nah, jadi bisa selain menggunakan cara manual juga bisa menggunakan papan bentuk aljabar seperti ini. Selanjutnya, nah selain menggunakan papan bentuk aljabar juga bisa menggunakan aplikasi Photomath. Nah, cara penggunaannya kalian bisa langsung saja buka aplikasi Photomath, lalu masukkan soalnya. Aplikasi ini tuh bisa di-download di HP kalian masing-masing, ya, Play Store ya. Dan ini tuh sinyalnya harus bagus ya. Nah, masukkan soalnya. Setelah itu akan muncul hasilnya. Ini hasilnya, lalu klik source yang merah ini untuk mengetahui step-stepnya. Nah, ini step-stepnya. Kalian bisa lihat. Nah, dan ini hasilnya. Sama ya hasilnya. Nah. Ini untuk soal yang kedua. Sama ya. Ditulis soal-soalnya. Lalu akan muncul jawabannya, lalu klik yang tombol merah itu, maka akan keluar
step-stepnya atau cara. Selanjutnya ada pengurangan bentuk aljabar. Pengurangan adalah suku-suku yang dapat dikurangi dalam bentuk aljabar adalah suku-suku yang sejenis. Pengurangan bentuk ini dapat dilakukan dengan mengurangi koefisien dengan koefisien maupun konstanta dengan konstanta pada suku yang sejenis tanpa mengubah variabel. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh nomor 1 di sini ada 3x dikurangi 2y dikurangi 3 dikurangi 2x dikurangi y dikurangi 2. Langsung saja kita kurangi yang koefisiennya sama. Di sini kan suku-suku yang dapat dikenal bentuk aljabar suku-suku yang sejenis, sukunya sejenis. Di sini yang variabelnya sama dan pangkatnya sama. Di sini ada 3x dikurangi 2x, hasilnya ada 1x, karena 1 tidak ditulis maka ditulis saja x, dikurangi 2y dikurangi 1y, hasilnya y, dikurangi 3 dikurangi 2, hasilnya 1. Jadi jawabannya x dikurangi y dikurangi 1. Selanjutnya ke contoh soal nomor 2. Di sini soalnya ada 5x dikurangi 3y dikurangi 4 dikurangi 3x dikurangi 2y dikurangi 1. Nah, langsung saja kita kurangi yang sukunya sejenis atau variabel sama pangkatnya sama. Berarti 5x dikurangi 3x, hasilnya 1x atau ditulis saja x, dikurangi 3y dikurangi 2y, hasilnya 1y atau kita tulis saja y, dikurangi 4 dikurangi 1, hasilnya 3. Jadi kita tulis saja 3. Nah, selanjutnya kita ke papan bentuk aljabar. Jadi selain menggunakan cara manual tadi, bisa juga menggunakan papan bentuk aljabar. Nah, untuk penggunaannya, misalkan di sini soalnya itu ada 3x dikurangi 2y dikurangi 3 dikurangi 2x dikurangi y dikurangi 2. 3x di sini yang warnanya sama masukkan ke kantong yang warnanya sama. Di sini ke yang pertama dulu, 2. Berapa ini? 3x. 3x dikurangi 2y. Ini juga sama. 2y dikurangi konstantanya itu 3. Dimasukkan 3 ke sini. Dikurangi 2x dikurangi y dikurangi 2. Di sini 2x. Kantong yang kedua. Dikurangi y, berarti dikurangi 1. Dikurangi 2. Konstantanya 2, karena ini susah, maka ke pinggirkan saja. Harusnya ini ke kantong ya. Lalu untuk menguranginya, selanjutnya kita lihat kantong yang jumlahnya itu paling kecil. Berarti di sini ya, kantong yang kedua antara satu sama yang kedua itu yang paling kecil yang mana? Yaitu kantong yang kedua, yaitu 2. Berarti kita keluarin ini 2. Dan yang pertamanya juga ini dikurangin jumlahnya yang sesuai sama kantong yang dikeluarin kedua tadi. 2 ya. Terus berarti sisa 1. Nah, diturunin ke bawah. 1 ini. Nah, yang ini juga sama. Kita lihat kantong pertama dan kantong kedua yang paling kecil jumlahnya itu adalah kantong yang kedua. Kita keluarin. Nah, yang ini juga yang pertama kita keluarin jumlahnya sama dengan yang kantong kedua tadi, yaitu 1. Berarti sisanya 1, kita turunin ke bawah satunya. Untuk yang konstanta juga sama. Yang paling sedikit itu jumlahnya itu kantong yang kedua, kita keluarin.
Nah, yang pertama juga jumlahnya sama, dikeluarnya sama seperti yang kedua, yaitu 2. Lalu ini hasilnya ke bawahin. Jadi X-nya ada 1, Y-nya 1, dan C-nya 1. Jadi hasilnya ada X dikurangi Y dikurangi 1. Hasilnya sama ya. Nah, selain menggunakan papan bentuk aljabar juga bisa menggunakan aplikasi Photomath. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Buka aplikasi Photomath, lalu klik kalkulator, lalu ketik saja soalnya. Pastikan koneksi internet kalian bagus ya. Nah, maka akan muncul hasilnya. Kalau klik merah ini langsung ada langkah-langkahnya. Nah, hasilnya sama ya. Klik yang merah ini ada langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya kita memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan jual beli, produksi, luas lahan atau tanah, dan sebagainya. Langsung saja kita perhatikan ilustrasi berikut. Di sini, Kak Ros itu membelikan 2 pensil dan 1 penghapus kepada Upin dan Ipin. Dan sebelumnya Upin itu sudah memiliki 1 pensil dan 1 penghapus, dan Ipin itu sudah punya 1 pensil, 2 penghapus. Berdasarkan ilustrasi di atas, dapatkah kalian menghitung jumlah pensil dan penghapus yang dimiliki oleh Upin dan juga Ipin? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini ada jumlah pensil dan penghapus yang dimiliki Upin sebelumnya. Ada 1 pensil dan 1 penghapus. Yang Ipin itu ada 1 pensil 2 penghapus. Selanjutnya pensil dan penghapus yang diberikan kakak kepada Ipin itu 2 pensil, 1 penghapus. Yang diberikan kakak kepada Ipin itu ada 2 pensil, 1 penghapus, dan pensil dan penghapus yang dimiliki Upin sebelumnya ada 3 pensil, 2 penghapus, dan pensil dan penghapus yang dimiliki Ipin sebelumnya ada yang dimiliki Ipin setelah ditambahkan dengan yang kakak itu berarti ada 3 pensil dan maaf ya teman-teman. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Jadi di sini itu ada pensil dan penghapus yang dimiliki Upin setelah ditambahkan dengan yang dibelikan kakak itu berarti jumlahnya itu ada 3 pensil dan 2 penghapus, dan jumlah pensil yang dimiliki Ipin dan yang ditambahkan sama yang kakak tadi hasilnya 3 pensil dan 3 penghapus. Nah, ini tuh jika digambarkan. Nah, sedangkan untuk penyelesaiannya menggunakan bentuk aljabar ini, misalkan diubah dulu pensil penghapusnya ke variabel atau huruf. Di sini pensilnya itu diubah menjadi X, penghapusnya itu diubah menjadi Y. Selanjutnya kita ke Upin terlebih dahulu. Pensil dan penghapus yang dimiliki Upin sebelumnya kan tadi pensilnya 1, penghapusnya 1. Berarti pensilnya itu karena 1 tidak ditulis, maka kita tulis saja X ditambah Y. Selanjutnya pensil dan penghapus yang diberikan kakak. Pensilnya itu ada 2 dan penghapusnya ada 1. Maka ditulisnya 2X ditambah Y. Selanjutnya, maka jumlah pensil dan penghapus yang dimiliki Upin sekarang kita tinggal jumlahkan saja. Yang atas ini X ditambah Y ditambah 2X ditambah Y. Nah, kita kurungnya itu keluarkan, hilangkan, lalu kita susun yang variabelnya sama, X ditambah 2X ditambah Y ditambah Y, lalu jumlahkan yang variabelnya sama, jadi hasilnya ada 3X ditambah 2Y. Nah, yang Ipin juga sama. Di sini pensil dan penghapus yang dimiliki Ipin sebelumnya ada 1 pensil dan 2 penghapus, jadi ditulisnya X ditambah 2Y. Pensil dan penghapus yang diberikan kakak ada 2 pensil dan 1 penghapus, jadi ditulisnya 2X ditambah Y. Terus jumlah pensil
Ya, dan penghapus yang dimiliki IPIN sekarang itu kita tinggal jumlahkan saja. X ditambah 2Y ditambah 2X ditambah Y. Lalu kurungnya kita hilangkan, terus susun sesuai yang variabelnya sama. Lalu jumlahkan yang variabelnya sama, jadi hasilnya 3X ditambah 3Y. Nah, langsung saja kita tarik kesimpulan dari pembelajaran tadi. Jadi kesimpulannya itu, bentuk aljabar yang mengandung suku-suku sejenis dapat disederhanakan dengan cara menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku sejenis. Permasalahan sehari-hari yang terkait aljabar dapat disimbolkan dalam model matematika dan dicari penyelesaiannya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.